Jadi kali ini gue ngebacain puisi, syair maupun prosa, tapi ngomong sendiri lagi. Jadi ya terserah, mau didengerin apa kagak ya kagak jadi masalah buat gue. Yang penting gue pengen ngomong. Podcast kali ini masih tentang seputaran Cakung. Ya masih sekitaran Cakung lagi nih ya, kampung baru. Sebelumnya gue minta maaf, podcast ini bukan bertujuan buat menyinggung, mengkritik, menghujat, apalagi menyerang siapapun maupun kelompok manapun. Karena emang udah lama banget gue pengen ngomongin tentang Cakung ya, tentang segala pergolakan yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, beneran dah, podcast ini murni hanya sebagai telaah perilaku aja. Oke, langsung dah. Sesi kali ini gue mau ngomongin tentang hal yang rada mistis lagi nih ya. Jadi ada di daerah Cakung, rada ke utara dikit dah dari Kampung Baru gitu, sebelum Gang 83 aja dah patokannya. Jadi di situ ada sebuah majelis pengajian yang emang diisi sama ustadz muda gitu dah ya. Emang gua tahu, emang gua kenal orangnya gitu. Itu ustadz muda alim ya, lulusan salah satu pondok pesantren di Jawa Timur ya, Jombang. Nah, beliau ini punya majelis ya, enggak hanya di kediamannya aja, tapi juga ada yang di daerah Menteng dengan nama majelis yang sama gitu. Nah, yang menarik dari majelis beliau ini ya, ini majelisnya kadang-kadang didatengin sama orang yang disinyalir pemuka agama gitu dah ya. Pernah suatu ketika ini pemuka agama disinyalir dia kayak punya kemampuan bisa baca orang gitu ya. Jadi gue dapat cerita ini langsung dari ustadz muda tersebut dan beberapa muridnya. Mereka bilang ya, kalau itu pemuka agama bisa baca orang gitu. Jadi nih, pas mereka lagi kumpul gitu di majelis ya, terus kebetulan didatengin tuh, ditamuin sama itu pemuka agama gitu. Tiba-tiba itu pemuka agama di sela-sela perbincangan mereka itu langsung buka satu-satu apa yang dialamin murid-murid itu ustadz muda gitu ya. Ada yang dikata lagi banyak utang lah, lagi ada masalah sama istri gitu, dan lain-lain gitu ya. Herannya lagi nih, tebakannya si pemuka agama itu tepat aja gitu ya, gitu ya. Nah, di sini gue bakal ngupas tentang sesuatu yang bisa gue bilang ilmu yang bisa membaca orang ya. Jangan ilmu dah ya, ini mungkin lebih condong ke tingkatan dan level setiap manusia. Bisa gue bilang ini ada hubungannya dengan mukasyafah ya, atau kasyaf gitu, kayak indra keenam gitu dah biar gampang ya. Nah, sekali lagi nih, gue bakal bahas indra keenamnya ya, bukan bahas majelisnya, ustadz mudanya, murid-muridnya, apalagi si pemuka agamanya, bukan. Tapi gue bahas indra keenamnya ya, jangan dipotong-potong video gue. Oke. Jadi nih ya, selama gue mondok itu gue pernah tahu tentang kasab ya, atau orang yang mungkin mata batinnya udah kebuka gitu, melalui proses yang panjang pastinya ya. Dan jelas tentunya mungkin prosesnya ya takorup gitu, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Sehingga dari proses takorup itu dia memperoleh penglihatan kasab itu. Jadi nih, orang kalau udah nyampe ke tingkat kasab ya, dia bisa melihat sisi manusia yang lain gitu. Emang sih ini rada kagak masuk akal ya, tapi seenggaknya gue perlu sampaikan dah ya, dari apa yang gue tahu gitu, walaupun sedikit gitu tentang hal ini. Orang yang kasab ya, kemampuannya itu ya, skillnya itu bisa ngelihat sisi lain dari manusia gitu, sisi lain dari orang lain. Kayak begini semisal ya, ada orang nih taruh dah, dia kerjaannya tukang zina gitu, demen buat zina begitu. Nah, ketika orang yang kasab ini ngelihat tuh penzina ya, dia bakal bisa ngelihat sisi lainnya ya. Ya kayak kemaluannya lah busuk, atau bibirnya lah busuk ini gitu. Ini dalam bentuk atau dalam fase dimana dia ngelihat bukan orangnya langsung ya, tapi kayak apa ya, gini aja, mungkin biar gampangnya aja kayak auranya aja dah gitu ya. Jadi kan setiap manusia itu selalu ada makhluk yang ngikutin dia gitu ya. Setiap manusia pasti ada makhluknya yang ngikutin dia gitu. Gitu aja gampangnya ya. Nah, yang dilihat dari orang kasab itu makhluk yang ngikutin dia begitu, bukan dianya langsung. Paham ya? Gitu ya. Nah, makhluknya ini nih
ini bisa rusak, ini bentuknya ya bisa busuk macem-macem dah gitu, bisa nanah, bisa korengan dah begitu, bisa berdarah-darah gitu mulutnya. Itu bisa begitu kalau tuh orang kebanyakan maksiat begitu. Ambil contoh lain ya, semisal ya itu ahli kasab ngelihat koruptor dah gitu ya, itu dia bisa aja ngelihat mukanya bukan bentuk manusia, tapi bisa aja kayak bentuk anjing lah atau babi lah gitu atau ular lah mungkin begitu. Pokoknya begitu ya. Nah, tingkatan model begini bukan orang sembarangan tentunya, ini bukan ya, bukan manusia ecek-ecek kayak gua ada gini, bukan ya. Gua kan masih suka maksiat gitu, kadang gua maksiat sadar, kadang kagak sadar begitu dah ya. Dah sampai situ. Terus kalau mau tahu nih ya, setiap manusia itu ada potensi kasafnya gitu. Kalau dia sering berbuat maksiat, ya itu kasaf bakal susah kebuka begitu ya. Nah, yang paling gampangnya ya, kasaf yang terendah tingkatannya itu terkadang bisa kita rasain sendiri ya. Jadi begini, setiap manusia kan dia memancarkan gelombang ya, bukan hanya gelombang elektromagnetik aja, tapi juga ada gelombang ya kayak gelombang latar belakang, aroma, mikrokosmis gitu dan sebagainya dah ya. Sehingga kepribadian orang lain ini ya tanpa kita tanyain itu udah bisa kita rasain sendiri begitu. Ambil contoh nih, kadang kita kan ketemu gitu ya sama orang yang baru kita kenal nih, bener-bener baru kita kenal nih. Di situ kita ajak ngopi ya, terus kita ngobrol bareng dah gitu, duduk bareng gitu. Tiba-tiba kita ngerasain hal yang enak gitu ya, ngerasain pengalaman yang enak banget gitu ya, nyaman dah gitu kalau ngomong sama itu orang gitu ya. Itu orang perasaan kita ngomongannya enak banget gitu ya, nyaman dah gitu ya, padahal baru kita kenal gitu. Atau sebaliknya nih, kita kadang nemuin orang yang rasanya kalau kita dekat sama itu orang, hawanya kita pengen minggat aja udah gitu. Iya. Yang kita rasain kagak nyaman aja gitu dekat sama orang begitu. Iya. Jadi kan di sini gelombangnya itu secara gak langsung berlawanan sama gelombang kita gitu ya. Nah, hal ini nggak bisa kita uraikan ya, tapi cuma bisa kita rasain gitu, bisa kita rasakan aja gitu. Karena bagaimanapun ya, kondisi hati yang jahat gitu, penuh kebencian itu bisa membuat orang di dekatnya kagak nyaman gitu, bisa membuat orang di sekelilingnya kagak nyaman gitu. Sebaliknya, kondisi hati yang cakep gitu, yang indah, penuh cinta, penuh belas kasih itu bisa bikin orang nyaman gitu ya. Jadi nggak perlu kita ngelihat mimik mukanya, membaca gestur badannya atau gerak-gerik tubuhnya gitu. Cukup lewat gelombang aja kita udah bisa ngerasain gitu. Jadi kalau udah ngerasain begitu ya, itu sebenarnya kasab utama ya. Artinya kasab dalam level terendah ya. Jadi kasab level terendah ini itu tentang persoalan rasa ya. Dan rasa ini menjadi pintu awal menuju ke level atau tingkatan kasab yang lebih tinggi gitu ya. Ingat soal rasa ya, pintu utamanya gitu. Dah gitu ya. Sekarang gue balikin lagi ke sikap pemuka agama tadi ya, yang suka buka-buka latar belakang murid-murid ustadz muda yang gue kenal ya. Ingat nih ya, ini gue bahas sikapnya nih sekali lagi ya, bukan pemuka agamanya. Nah, sekarang ya, kalau emang itu pemuka agama ya, ternyata emang bener-bener udah sampai ke level kasaf ya, tingkat tinggi dah gitu, ya kan seharusnya dia kagak buka-buka kartu orang ya, kagak buka-buka latar belakang, apalagi aib-aib orang lain gitu. Karena apa? Seandainya ya, kalau orang udah nyampe ke tingkat hakikat, dia nggak perlulah menyampaikan hal-hal gitu atau latar belakang orang lain ya, apalagi aib gitu. Udah gitu di muka umum lagi ya. Seharusnya kalau dia emang udah kasaf ya, simpenlah buat dia sendiri gitu. Cukup dia sama Tuhannya aja yang tahu gitu ya. Kan parah ya kalau semisal nih orang yang udah kasaf terus dia ngelihat orang lain yang suka korupsi gitu, makan duit anak yatim, makanin duit pembangunan masjid dah gitu, makanin hak yang bukan haknya gitu, atau maksiat lain dah semisal gitu. Kan kagak etis kalau semisal dia bilang begini di depan umum, lu babi, lu ular, lu anjing begitu. Kan repot men, ya enggak? Meskipun hal kecil itu ya nggak usah lah ya, walaupun bukan aib, walaupun hanya sekedar bercanda aja gitu ya, tapi nggak usah lah. Kita cukup dengan apa ya, diri kita aja yang tahu gitu sama Tuhan lah gitu.
wal yatallataf wala yus'iron nabikum ahada. Dan hendaklah berlemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal yang kita rasakan, hal yang kita alami kepada seorang pun atau kepada orang lain.